Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo Bu Novi dan teman-teman. Jadi, perkenalkan nama saya Revi Lena dari kelas 11 S1 nomor absen 27. Jadi, di video kali ini saya akan membahas dua kriteria pembahasan. Yang pertama tentang makanan khas dari daerah. Yang kedua yaitu ada keanekaragaman budaya, seperti senjata tradisional, pakaian adat, rumah adat, tarian tradisional, dan alat musiknya. Yuk langsung simak videonya. Jadi, makanan khas dari Jawa Timur yang pertama ada rawon. Rawon adalah sup daging sapi khas Jawa Timur dengan kuah hitam pekat dari kluwak. Rasanya gurih, berbumbu, dan unik. Biasanya dinikmati dengan nasi putih, telur asin, sambal, kerupuk, dan toge. Bisa juga dengan empal atau jeroan. Rawon sudah ada lebih dari 1000 tahun dan berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian yang kedua ada soto Lamongan. Soto Lamongan adalah soto ayam khas dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Soto ini terkenal dengan kuahnya yang kuning, gurih dan kaya rasa, serta isian suiran ayam, kol, tomat, daun bawang, bihun, telur rebus, dan taburan koyak udang yang gurih. Kemudian yang ketiga ada rujak cingur. Rujak cingur adalah hidangan khas Surabaya yang terdiri dari buah-buahan segar seperti mangga, nanas, mentimun, bengkuang, kedondong yang dicampur dengan rebusan cingur atau hidung dan bibir sapi dan irisan tempe goreng. Bumbu rujak cingur terbuat dari petis atau pasta udang hitam, gula merah, asam jawa, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan kacang tanah goreng. Hidangan ini biasanya disajikan dengan kerupuk udang dan keman. Kemudian yang keempat ada bakso Malang. Pasti kalian gak asing dong. Bakso Malang adalah hidangan mie berkuah gurih khas Malang dengan isian bakso beragam dan pelengkap melimpah. Kuah kaldu sapi kaya rempah dan bakso bertekstur kenyal menjadi ciri khas bakso Malang. Yang terakhir ada sate Madura. Sate Madura adalah sate daging ayam yang dibumbui dan dipanggang dengan cara khas Madura. Bumbunya menggunakan kemiri, bawang merah, bawang putih, ketumbar, kunyit, dan rempah lainnya, menciptakan aroma dan cita rasa yang kuat. Sate Madura ini disajikan dengan kacang yang gurih dan sedikit manis. Yang pertama ada daerah Aceh. Pasti kalian nggak asing dong sama Aceh. Apa aja sih yang ada di sana? Yaitu yang pertama ada senjata tradisional yaitu rencong. Rencong adalah senjata tajam berbentuk melengkung yang digunakan oleh masyarakat Aceh sebagai simbol keberanian, ketangguhan, dan kehormatan. Kemudian yang kedua ada rumah Aceh. Rumah Aceh memiliki ciri khas sebagai rumah panggung dengan tiang-tiang dari kayu, tangga di depan, ukiran yang khas, dan biasanya memanjang dari timur ke barat. Kemudian yang ketiga ada tari saman. Tarian ini pasti kalian gak asing, yaitu tarian duduk dengan gerakan tangan cepat dan kompak yang dilakukan secara berkelompok. Kemudian ada pakaian adat, yaitu ule balang. Apa sih ule balang? Ule balang itu adalah baju kebesaran bangsawan Aceh yang berwarna mencolok dan berhias sulaman emas. Keren gak sih? Kemudian ada alat musik. Alat musiknya yaitu alat musik arbab. Arbab adalah alat musik gesek atau kordofon tradisional Simalungun. Bahan dari alat musik arbab ini biasanya dibuat dari labu pahit tua, bambu, kulit kambing, tempurung, dan benang hori. Kemudian, yang kedua ada daerah Sumatera Barat. Apa aja sih yang ada di sana? Yang pertama ada senjata tradisionalnya yaitu kerambit. Kerambit adalah pisau kecil berbentuk melengkung seperti cakar harimau yang digunakan secara tersembunyi dalam seni bela diri. Kemudian yang kedua ada rumah adatnya, yaitu rumah gadang. Kalian pasti tahu kan rumah gadang?
yaitu rumah ini memiliki arsitektur unik dengan atap melengkung yang menyerupai tanduk kerbau yang disebut dengan gonjong dan bentuk yang menyerupai kapal dengan bagian bawah lebih kecil dan bagian atas lebih besar. Kemudian ada tariannya, yaitu tari piring. Tari tradisional ini pasti kalian gak asing dong. Tari ini menampilkan atraksi piring oleh para penari. Tarian ini memiliki gerakan yang lincah dan dinamis. Seringkali dengan gerakan yang terkesan akrobatik dan berenergi tinggi. Kemudian ada pakaian adatnya, yaitu bundok kanduang. Pakaian wanita bangsawan Minangkabau dengan suntiang atau mahkota emas yang besar. Kemudian ada alat musiknya, yaitu saluang. Saluang tuh apa ya? Saluang tuh seperti seruling dari bambu kecil yang ditiup dengan teknik tiupan panjang khusus. Kemudian yang ketiga ada daerah Jawa Tengah. Pasti kalian gak asing dong. Ya, itu daerah kita sendiri kan. Kemudian ada senjatanya, yaitu keris. Senjata pusaka dengan bilah berlekuk yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual dan simbol kehormatan. Kemudian ada rumah adatnya, yaitu joglo. Rumah ini memiliki ciri khas atap yang melengkung seperti dua gunung dan biasanya dibangun dengan kayu jati. Kemudian ada tariannya, yaitu tari gambyong. Tarian Jawa klasik yang berasal dari Surakarta dan dikenal dengan gerakan lemah gemulai yang lembut dan elegan. Tarian ini biasanya ditampilkan dalam acara pernikahan, pertunjukan, seni, dan acara adat lainnya. Kemudian ada pakaian adatnya, apa sih? Yaitu ada kebaya dan beskap. Kebaya itu biasanya dipakai oleh wanita dan beskap itu dipakai oleh pria atau cowok ya. Dan biasanya tuh dipakein belangkon juga dalam acara resmi atau adat tertentu. Kemudian ada alat musiknya, itu ada gamelan. Gamelan itu adalah alat musik tradisional yang kayak gong, saron, kendang, dan lain-lain yang dimainkan bersama-sama dalam pertunjukan wayang dan upacara adat. Kemudian yang keempat ada daerah Kalimantan Selatan. Senjata tradisionalnya yaitu ada mandau. Mandau adalah parang khas suku Dayak yang sering kali disertai ukiran dan hiasan bulu burung. Kemudian ada rumah adat, rumah Banjar atau babungan tinggi. Rumah ini memiliki ciri khas atap yang menjulang tinggi, menyerupai bubungan atau puncak gunung. Kemudian ada tarinya yaitu baksa kembang. Tarian penyambutan tamu kehormatan dengan penari membawa bunga sebagai simbol keindahan dan ketulusan. Keren gak sih? Kemudian ada pakaian adat, yaitu baju kurung besisip. Baju kurung ini dikenakan oleh wanita Banjar yang dilengkapi dengan tali pengikat atau tali penyisit di leher dan tangan. Bahannya bisa dari kain sutra dan sasirangan dan dikombinasikan dengan tapih atau kain panjang. Kemudian ada alat musik. Alat musiknya yaitu panting. Panting adalah alat musik petik seperti gitar kecil, biasanya dimainkan di dalam acara hiburan atau musik religi. Kemudian yang kelima ada Sulawesi Selatan. Senjata tradisional ada badik. Badik adalah pisau pendek tradisional Bugis dan Makassar yang digunakan sebagai simbol keberanian dan kehormatan. Kemudian ada rumah adatnya, yaitu tongkonan. Rumah adat Sokoto Raja dengan atap berbentuk perahu terbalik dan penuh ukiran khas. Kemudian yaitu ada tariannya, yaitu tari Pakarena. Tarian lemah gemulai dari goa biasanya dibawakan oleh penari perempuan. Kemudian ada pakaian adatnya, yaitu baju bodo. Baju lengan pendek dari kain transparan dan berpotongan longgar.
ini adalah salah satu baju adat tertua di Indonesia. Kemudian ada alat musiknya, yaitu kecapi. Alat musik petik yang mirip dengan kecapi namun memiliki desain dan suara yang khas. Sekian penjelasan yang kedua dari aku. Bye-bye teman-teman.